selesai ngetes alat ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat saudara-saudaraku, khususnya para hunter dimanapun Anda berada? Salam hormat saya buat para suhu, para master. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari komunitas PTHI ingin memperkenalkan kembali lagi salah satu alat rakitan terbaru kami, ya tentunya detektor jenis P pulse induction, yang dimana tidak jauh berbeda dari versi sebelumnya. Hanya perbedaan yang cukup menonjol kali ini adalah dari segi fisik serta kelengkapan lainnya, terutama pada bagian coil. Nah, ini seperti ini. Artinya kita melakukan satu perubahan dan memakai coil yang agar tujuannya lebih keren, lebih garang, elegan lah gitu ya. Serta pada bagian gagang sticknya. Nah, di bagian gagang stick ini ya terdapat suatu alat atau komponen yang tak lain, ya semua orang pada tahu. Bagi yang hobinya oprek-oprek audio, rakit-rakit handal, ya mereka pasti tahu lah ya. LED atau light indikator sinyal ya. Nanti akan saya jelaskan fungsinya apa saja serta kelebihannya apa saja. Yang dimana tujuannya adalah agar penggunanya lebih mudah dalam melakukan perburuan, tentunya hunting lah ya. Atau dalam bahasa internasionalnya ya mencari harta karun ya. Itu bahasa internasionalnya. Dan pada saat dinyalakan, maka secara otomatis light indikator sinyal akan merespon. Artinya bahwa aneh sudah siap untuk beraksi. Gitu loh. Maaf. Saya orangnya senang bercanda kok. Di dalam keseriusan, terkadang pada saat menjelaskan dalam keseriusan sesekali ada rasa ya bercanda, mengeluarkan bahasa-bahasa yang sifatnya lucu ya. Artinya rasa jenuh itu tidak terlalu banyak ya, bisa mengimbangi lah rasa jenuh ya. Oke, kita lanjut. Maaf tadi ada jeda sedikit ya, ada sedikit kesalahan teknis. Oke, kita lanjut. Jadi di sini sampai di mana saya tadi ngomongnya? Oh ya. Namun sebelum saya menjelaskan secara lebih jauh, alangkah baiknya jika Anda atau teman-teman atau bro-bro semuanya jangan lupa like, terus komen, and subscribe agar channel kami dapat berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Oh ya, satu lagi, jangan lupa ya, klik atau tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru seputar masalah hunting, berburu, benda-benda berharga atau logam-logam berharga, ya khususnya tentang perakitan metal detektor itu sendiri. Baiklah, yuk kita lanjut.
Nah, yang pertama-tama yang akan saya jelaskan di sini adalah setting volume. Saya tunjukkan nih, ini setting volume. Nih bagian sini nih. Ya, ada tulisannya cuman kecil nih. Setting volume nih. Ya, nggak usah ya terlalu jauh ya. Nggak usah terlalu panjang lebar ya. Ya semua sudah pada tahu lah fungsinya volume, kontrol volume itu apa ya. Arahnya pasti ke suara ya. Oke. Terus yang kedua, di sini ada setting atau kontrol sensitivitas. Nah, itu ada tulisan itu. Sensitivitas. Ini bagian sini ya. Nah, fungsinya adalah untuk meningkatkan responsif dari alat metal detektor itu sendiri agar lebih peka terhadap benda ataupun logam-logam yang berada di dalam tanah. Melalui suara dari alat itu sendiri agar tidak terdengar kaku pada saat mendeteksi sebuah benda atau logam-logam yang berada di dalam tanah. Dan tentunya sangat berpengaruh terhadap jarak kedalaman, jarak pendeteksian. Ya, jarak kedalaman saat mendeteksi sebuah benda ataupun logam-logam yang berada di dalam tanah. Ya, kurang lebih begitulah. Ya. Nah, next. Berikutnya setting audio 1 atau tone 1 ya. Ini tone pertama, bahasa internasionalnya dia adalah tone kasar ya. Maaf saya senang bercanda ya. Ini berfungsi sebagai pembuka ketukan, pembuka nada atau ketukan dari suara sekaligus menjadi pembuka sistem pengoperasian untuk coil yang berfungsi sebagai sensor atau pencari yang tujuannya adalah agar coil dapat bekerja lebih optimal. Nah, mungkin ada yang bertanya di sini kok ada GB, ground balance. Jadi jika berbicara ground balance sebenarnya kita berbicara diskriminasi ya. Diskriminasi fungsi utamanya apa? Adaptasi terhadap benda-benda atau logam-logam tertentu. Ya, ini biasanya terdapat pada metal-metal detektor yang katakanlah kelas menengah ke atas ya. Kelas menengah ke atas. Ya. Katakanlah detektor yang sudah canggih. Nah, fungsinya apa? Sekaligus menjadi fungsi penetral terhadap tanah yang bermineral tinggi. Nah, pada dasarnya alat ini sekalipun kita ketahui bahwa metal detektor jenis P ini yang sekarang ya hasil rakitan kami ini memang pada dasarnya tidak memiliki sistem ground balance. Tetapi ada trik yang bisa digunakan untuk mengelabui mineral atau kondisi-kondisi dari area yang ingin kita explore hanya dengan melalui ini. Jadi saya rasa lebih begitu. Sekalipun ya kita ketahui bahwa jika dia dari fisiknya saja, jika orang pernah menggunakan seorang hunter pernah menggunakan alat metal detektor rakitan, jika hanya melihat settingan ini saja dengan kasat mata yang kayak gini, orang udah pada tahu, oh dia jenis detektor apa, pasti ini. Dan saya katakan ya, hanya saja kami mengembangkan lagi. Kami buat dia memiliki fungsi yang lebih. Jadi tidak itu saja. Di samping tampilannya yang cukup bolehlah katakanlah ya keren gitu. Adapun label-label yang terpasang ya untuk memudahkan. Sekaligus label ini bukan merek ya. Sekali lagi ini bukan merek. Ini adalah label komunitas ya. Ini mungkin ada yang bertanya ini apa? Ini adalah nama komunitas kami. Palopo Treasure Hunter Indonesia. Ya.
Oke, saya lanjut lagi. Dan oh ya, saya minta maaf sebelumnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bukan seorang master, ya. Bukan seorang master ataupun orang yang ahli dalam hal rakit-merakit alat-alat elektronik. Saya hanya seorang penghobi, ya. Ini mohon maaf khususnya para master, para suhu, jika ada yang kurang nantinya ataupun yang salah dalam penjelasan saya, mohon koreksi dan bimbingannya. Karena saya hanya manusia biasa, pengetahuan saya mungkin hanya sampai di situ saja, atau yang saya ketahui mungkin hanya itu saja. Sementara yang lain dari orang-orang yang ahli banyak atau lebih mengetahui, sedangkan saya tidak tahu. Begitupun mungkin sebaliknya, ada yang lebih tahu, ada yang teman-teman yang lain atau saudara-saudara lain tidak mengetahui tentang hal itu, namun saya mengetahuinya. Ya, kurang lebih begitulah. Dan tujuan saya untuk menjelaskan di sini bukan untuk menggurui, tetapi berbagi pengalaman selama saya menggunakan metal detektor jenis ini, ya, jenis P ini. Sekaligus memperkenalkan kembali lagi metal detektor rakitan dari komunitas kami. Ya. Oke, next kita lanjut di settingan berikutnya, yaitu settingan terakhir. Nah, settingan terakhirnya ini ya, tune 2. Tune 2 berfungsi untuk memperhalus ketukan dari suara yang dihasilkan oleh tune pertama. Memperhalus ketukan dari tune pertama dengan menghasilkan jeda dari suara yang dihasilkan. Sekaligus memperhalus pengoperasian dari mesin menuju ke coil. Ya, menuju ke coil. Ini menuju ke coil. Yang bertujuan agar kita lebih nyaman serta lebih fokus terhadap suara yang dihasilkan oleh alat ini pada saat mendeteksi sebuah benda atau logam. Kurang lebih begitu. Ini menurut pengalaman saya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada, maaf, tadi ada sedikit jeda. Nah, oke, saya lanjutkan. Di sini ada tombol saklar, tombol power, ya semua sudah pada tahu ya. Kunci hidup matinya suatu alat elektronik berada pada ini. Ya. Terus di sini ada supply daya. Jadi dia menggunakan tekanan 12 volt. Bagusnya ya aki. Kita pakai aki motor, ya. Terus di sampingnya lagi ada nih. Nah, pada tahu ya. Pada tahu headset, ya, atau earphone. Kita bisa pakai itu, tapi bagusnya pakai earphone kali ya. Biar lebihnya suaranya lebih ngebas gitu. Oke. Nah, yang terakhir nih, LED indikator sinyal. LED indikator sinyal. Jadi sebenarnya kami bukan hanya sekedar pelengkap atau aksesoris saja ya, tetapi dia sangat berguna dan sangat membantu kita dalam melakukan hunting, perburuan. Hanya dengan melalui LED indikator sinyal kita bisa mengetahui jarak kedalaman benda ataupun logam terdeteksi hanya dengan berpatokan dari setiap balon lampu yang nyala. Ya. Ya, tentu harus melalui perkiraan dan kuncinya harus terbiasa. Karena alat apapun yang kita gunakan, detektor jenis apapun yang kita gunakan, kalau tidak terbiasa, ujung-ujungnya juga akan gagal paham alias bingung. Entah mau dikasih kayak gimana, yang tadinya alatnya bagus kok begitu tiba di lapangan kita mau hunting, mau berburu, ya bingung jadinya. Taunya kayaknya kita gagal paham,
oh ini alat kok rusak, ini alat bagus, padahal alatnya memang bagus, hanya orangnya, penggunanya yang gagal paham. Jadi sebelum membeli harus pahami dulu, belajar dan pahami, kenali, belajar, pahami dia maunya apa gitu ya, kurang lebih begitulah. Jadi hanya berpatokan pada lampu dengan audio. Nah, keistimewaan atau kelebihan berikutnya, kami membuat di samping dia hanya menjadi level, fungsinya menjadi level juga ya, level kedalaman, dia juga berfungsi di malam hari. Kami buat dia menjadi ganda atau dual fungsi. Jadi dia bisa digunakan di malam hari hanya dengan berpatokan lightnya, berpatokan pada lampu indikator. Cukup dengan lampu indikator tanpa menggunakan suara di sini. Jadi cukup kita turunkan volume, matikan. Jika merasa jenuh atau merasa gak mood, gak enak didengar oleh orang-orang banyak, kita mau main diam-diam atau apakah di situ ya, nah ini bisa kita tutup, matikan, cukup ini ya. Bosan dengan ini ya, ini naikkan. Bosan dengan dua-duanya ya, pakai headset. Bosan dengan semuanya ya, matikan aja alatnya. Nonaktifkan aja gitu aja kok repot. Oke. Jadi ya itu kelebihan-kelebihan atau tadi juga ada kekurangan-kekurangan yang sudah kami jelaskan, dan inilah secara keseluruhan tampilannya secara keseluruhan. Artinya metal detektor yang sangat-sangat sederhana ya. Jadi cukup sampai di sini dulu penjelasan tentang fungsi dari alat serta pengenalan alat terbaru kami. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Next, untuk video tutorialnya ditunggu ya. Oke. Salam hormat buat para master dan suhu, para suhu dimanapun Anda berada. Salam PTHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.